Romo Magnis ungkap dilema moral Baradae, menolak atau laksanakan perintah Sambo. Keterbatasan situasi itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah dan tembak. bersemangat berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut. Tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri. Ketika dia mencoba untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih tadi cemas. disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazard Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu, tetapi di dalam Hazard Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap. Guru Besar Filsafat Moral, Romo Magnis Suseno mengungkapkan bahwa terdakwa Richard Eliezer atau Baradae mengalami dilema moral saat diperintah Verdi Sambo untuk menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan Romo Magnis saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut Romo Magnis, Richard berada dalam dua sisi saat mendapatkan perintah dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu untuk menembak Brigadir Yosua. Di satu sisi, perintah tersebut menyalahi etika dan moral, namun di sisi lain ada budaya, siap laksanakan, atas perintah atasan. Dalam hal ini seorang Bayangkara tingkat 2, Barada, diperintah oleh Kadif Propam Polri saat itu yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Irjen, dengan bintang 2 di pundaknya. Dia bingung karena berhadapan dengan dua norma, yang satu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah yang wajib ditaati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana, kata Romo Magnis dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Romo Magnis lantas menyampaikan bahwa secara etika normatif, Baradae harus menolak perintah menembak Yosua. Namun di sisi lain, Richard juga dihadapkan dengan relasi kuasa Verdi Sambo sebagai Kadif Propam saat itu yang tidak mungkin ditolak perintahnya. Tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan, karena siapa dia, mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, yang sudah biasa laksanakan perintah. Meskipun dia, Richard, ragu-ragu, dia bingung, itu tidak berarti sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan, terang Romo Magnis. Tentu orang mestinya tahu tidak dilakukan Baradae, tetapi dia berada di situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi, mungkin ditakuti, jelas guru besar ilmu filsafat itu. Dalam sidang kali ini, tim penasihat hukum Baradae juga menghadirkan psikolog klinik dewasa Lisa Marieli Japri dan psikolog forensik dan Reza Idragiri Amril. Terkait kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Richard diberikan kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan setelah saksi dan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah selesai. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada seluruh terdakwa dalam kasus ini untuk bisa menghadirkan saksi atau ahli sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan,
Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Atas peristiwa tersebut, Sambo, Putri, Richard, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J ex perwira tinggi Polri itu dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP.